Halo, selamat siang semuanya. Apa kabar buat kalian? Wah, udah lama banget nggak upload ini ya di YouTube ya. Mohon maaf ya sebelumnya ya. Oh iya, mohon maaf lahir batin ya. Minal izin wal faizin. Maafin aku ya kalau ada salah-salah sama kalian. Dan juga aku sekalian mau ngasih tahu kenapa aku jarang bikin konten atau jarang banget upload. Ya karena aku juga ada kesibukan ya di dunia nyata. Ya maksudnya di dunia keseharian lah. Lagi ada banyak kerjaan juga, jadi mau bikin konten juga agak kebagi-bagi waktunya. Soalnya ya yang namanya kerjaan juga kalau udah dikasih dikasih kepercayaan sama orang lain kan harus dipegang kan ya kepercayaannya ya. Harus bertanggung jawab lah. Ya makanya karena itu aku jadi jarang upload. Jadi kesan nih riding atau berkendara di normal baru, ya kehidupan normal baru atau new normal, ya menurutku nggak beda jauh sih sama hari-hari biasa walaupun sebelum pandemi ini ya, maksudnya sebelum ada covid ini. Nah biasa aja, tetap rame, ya trafiknya semrawut nggak jelas kayak gini, masih banyak ibu-ibu riting kanan belok kiri, masih banyak bocil-bocil jamet, nggak pada pakai helm, ya biasalah. Paling yang berubah cuma satu sih, ya mungkin sebagian dari pengendara kendaraan bermotor maupun mobil pada pakai masker gitu ya, karena setiap lintas daerah atau pindah kota gitu ya, kalau perjalanan jauh tuh kayak ada posko-posko pengecekan gitu mungkin. Jadi ya sebenarnya mereka tuh pakai masker karena aware sama diri mereka sendiri biar nggak gampang sakit atau kena virus ini, atau emang pakai masker cuma gara-gara takut nggak bisa pergi jauh ya. Ya semua itu balik ke opini mereka masing-masing. Oh iya, buat kalian juga yang lagi nonton atau habis nonton ini mau pergi-pergi, mau main, jangan lupa pakai masker ya. Selalu cuci tangan biar bersih, sehat. Sekarang juga lagi rame kan ya soal UTBK atau SBMPTN itu, yang pendaftaran kuliah itu, universitas gitu. Denger sih katanya tesnya itu mulai tanggal 20 Juni apa ya? Iya kayaknya tanggal 20 Juni atau Juli ya. Ya sekalian berbagi pengalamanku dulu deh pas ini ikut UTBK tuh gimana rasanya. Jadi gini. Ceritanya tuh kalau UTBK zamanku dulu tuh di 2019 ya lebih tepatnya, itu ada 2 kesempatan buat 2 kali ikut tes gitu. Ya 2 kali kesempatan atau bisa nyabang atau ya intinya apalah itulah, aku lupa. Pasti kalian tahu lah yang ngalamin. Ya kalau bisa sih ya, kalian tuh masukin universitas yang pengen kalian tuju itu sesuai dengan lintas minat kalian. Misal kalian di SMA nih, di SMA jurusan kalian IPS, ya kalian juga pilih universitas atau kampus yang prodinya juga sama-sama IPS. Contoh ekonomi, sejarah, sama bahasa juga IPS kayaknya bisa deh. Intinya banyak sih yang mapel IPS, yang jurusan MIPA pun sama. Pilihlah jurusan yang dari MIPA juga, kan banyak tuh, ada kedokteran, ada perawat, ya banyak lah. Ininya pilihlah sebijak mungkin ya, karena pilihan kalian tuh menentukan hasilnya nanti. Karena gini, dulu aku pernah nih ya, aku masukin di salah satu universitas di Jawa Tengah juga, yang ada di Purwokerto, pasti kalian tahu lah ya.
apa ya, aku masukin di prodi akuntansi sama manajemen, dan tahu hasilnya? Ya benar, 2 kali tes di 2 tempat yang berbeda dan hasilnya zong, nggak lolos sama sekali ya, karena kuotanya sangat banyak di akuntansi. Dan akhirnya di kesempatan ketiga atau ujian mandiri aku pun ikut ya, sama juga di universitas yang sama dengan jurusan prodi yang sama juga ya. Dari poinnya sih udah memadai ya, kalau dibilang sih udah bisa lolos lah, tapi ya karena belum rezeki jadi ya tetap nggak masuk. Ya awalnya sih sakit hati sih. Ya jujur sih nggak bisa aku tutup-tutupin. Ya gimana ya, rasanya kalian tuh udah belajar, udah capek belajar kan ya, bimbingan sana sini, tahu-tahu udah daftar gak terima, pasti ada rasa lah, ada sedikit rasa sakit hati atau putus asa. Tapi ya sebelumnya ini sih, sebelum ada UTBK ini tuh aku udah pernah coba ujian mandiri di 2 universitas lainnya. Yang pertama di Bandung, aku sebutin aja ya, yaitu di Telkom atau Telu, sama di Tasik, di mana namanya, universitas apa sih namanya, aku lupa. Unsil, oh ya, di Unsil, Universitas Siliwangi. Ya di Telu, wah pokoknya udah habis-habisan lah daftar di situ, karena dulu minat banget sih sama jurusan DKV atau desain komunikasi visual itu, merasa cocok aja sih sama hobi gitu loh. Lagian juga dari zaman SMP itu udah ada bakat lah, udah mulai diasah sedikit-sedikit editing, gambar. Ya ininya tentang seni-seni gitulah, entah itu seni digital maupun seni yang bukan digital, non digital gitu. Ya tapi ya pala daya ya, belum rezeki juga. Baru udah 3 kali tes loh cuy. Bahkan pernah di satu sesi, di tes yang ketiga ini pas jalur apa namanya, prestasi mandiri atau apa aku lupa ya, atau beasiswa itu, aku malah ikut bareng sama temanku ini. Temanku baru pertama kali ikut, dia juga pertamanya baru tahu kan ada jurusan ini di Telu. Ya dia juga baru denger sih. Belajarlah bareng, aku ajarin dia gini. Oh iya ternyata gampang. Mulailah kita tes. Ya tapi gimana lagi ya, pas pengumumannya ternyata dia yang diterima. Ya alhamdulillah, ikut senang juga ikut bahagia, paling enggak dia keterima gitu loh ya, meskipun aku yang ditolak. Lalu yang di Unsil atau Siliwangi juga sama sih, ikut jalur mandiri juga, tes masukin prodi apa namanya, ekonomi pembangunan kalau nggak salah, atau manajemen ya lupa, intinya tentang ekonomi lah. Ya sama juga, nggak keterima juga. Dan pada akhirnya sekarang aku alhamdulillah bisa kuliah ya, walaupun agak jauh dari rumah, yaitu di UMY atau Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Ya sebenarnya disclaimer ya, pertama-tama nih, bukannya aku mau ngebanding-bandingin universitas negeri sama swasta itu yang negeri itu bagus, yang swasta itu jelek, atau yang swasta itu bagus dan negeri itu jelek. Enggak ya. Di sini cuma mau sharing-sharing cerita aja menurut pendapatku sendiri. Kalaupun misal dari kalian yang lagi nonton ada yang terasa tersinggung ya, aku mohon maaf banget ya sebelumnya ya. Ya jadi gini, aku mau tanya dulu sama kalian. Kalian itu daftar kuliah, niatnya itu ingin kuliah atau cuma ingin pamer mejeng-mejeng nama kampus kalian? Nah, kalau kalian niatnya memang kuliah, jadi apa salahnya buat ngelirik universitas swasta gitu loh. Jadi nggak harus melulu tuh PTN gitu loh, atau PTK gitu. Karena ya aku
seneng lah sama kalian, bahagia juga bangga, apalagi kalau kalian yang keterima di PTN ternama gitu ya, di perguruan tinggi negeri ternama gitu, ya aku ikut seneng cuy. Tapi ya kalau misal kalian senasib sama kayak aku, atau yang bisa dibilang cukup ya perjuangannya dipatahkan berkali-kali, gagal masuk PTN, nggak ada salahnya buat kalian ngelirik ke universitas swasta atau PTS. Ya mungkin kualitasnya justru kalau dibandingin ya bisa lebih baik. Ya beberapa memang ada sih PTS yang lebih baik dari PTN. Aku nggak sebut ya, soalnya ya gitulah, takut memancing kerusuhan. Tapi memang ada kok beberapa universitas yang kayak gitu, yang baik dari poin A, poin B, karena maupun apa namanya, karena entah dari perguruan tinggi negeri sama swasta, ya bedanya dikit sih, dikit banget malah. Tapi karena apa ya, stigma atau opini masyarakat, entah itu dari orang tua kalian yang beranggapan, wah anakku besok harus masuk perguruan tinggi negeri nih, aku ikutin bimbel ikutin les, ikut ini. Tapi ketika tes dan gagal, pasti rada-rada kecewa juga. Jadi kalian juga rada gimana, pasti di dalam hati kalian juga pernah terbesit kayak gini, aduh kalau aku nggak masuk PTN nanti orang tua aku nyesel gimana ya. Terus ya intinya kayak beban batin lah gitu. Tapi ya kalau kalian udah terbiasa, maksudnya bisa menerima diri kalian dengan apa namanya, hal-hal yang kalian alami kayak gagal tes gitu, dan kalian bisa bangkit melihat peluang-peluang lain, misal di PTS apa, kampus-kampus swasta gitu ya, itu justru bagus. Itu menandakan bahwa diri kalian tuh kuat, nggak lemah gitu loh, mau bangkit, mau menerima diri kalian. Karena besarnya suatu nama universitas itu nggak ada langsung gitu aja loh, nggak langsung jebot langsung, wih universitas A itu udah kayak gini loh, ternama, bagus dari zaman dulu gini-gini. Enggak gitu cuy. Besarnya nama suatu kampus tuh ya dari mahasiswanya, dilihat dari mana mahasiswa itu aktif, berprestasi, udah ngasilin prestasi apa aja buat kampusnya. Ya mulai dari hal-hal kecil kayak gitu, ya perlahan-lahan juga nama kampusnya juga ikut naik, jadi ikut tinggi gitu loh. Jadi ya jangan putus asa dulu kalau misal kalian masuk di perguruan tinggi swasta gitu. Karena bisa jadi di perguruan tinggi swasta itu atau di perguruan tinggi yang negeri, kalian masuk situ malah nama kampusnya makin besar gara-gara kalian, kan bisa jadi. Ayo loh. Ya yang lanjut nanti ya, ada urusan dulu. A few moments later. Oke. Maaf ya, tadi ada urusan sedikit. Jadi ya lanjutan dari pembahasan yang tadi, ya suatu nama universitas itu bisa besar itu gara-gara dari si mahasiswanya sendiri. Ya kalau mahasiswanya aktif, apalagi kalian aktif berorganisasi dan juga apa, ngasilin suatu prestasi, ya lama-lama juga apa universitas kalian juga bakal dikenal gitu loh sama kalangan lain gitu. Entah itu dari univ sebelah atau dari teman-teman yang ada di luar daerah kalian, pasti ya nanti keinget juga, ih kamu dari universitas ini yang kemarin menang lomba itu kan. Nah di lain apa di lain sisi selain nama universitas kalian yang dibawa-bawa, kalian juga bisa ikutan apa, ke bawah juga gitu loh namanya, kan lumayan bisa ngebanggain orang tua sama nama apa kampus. Ya itu aja sih mungkin pembahasanku.
Oh iya, terus apa lagi ya? Soal UTBK besok nih. Kan denger-denger soalnya itu cuma TPS ya, tes pengetahuan apa nih namanya? Apa sih? Aku lupa. Ya itulah TPS namanya. Tes apa gitu loh. Tes pengetahuan apa? Lupa aku. Ya kalian banyak-banyakin lah apa belajar gitu loh, latihan-latihan soal, karena ya pasti soal UTBK tuh nggak jauh-jauh beda dari soal tahun kemarin. Ya sama kayak dulu aku belajar apa yang SBMPTN 2019 tuh, ya soalnya nggak jauh-jauh beda sama yang 2018. Pasti ada lah satu atau dua soal yang sama, mirip malah, cuma beda nama doang, beda apa namanya kalimatnya doang. Model-modelnya pasti ada yang sama, makanya kalian tuh harus belajar. Kalau kalian bener-bener niat, serius dan juga semangat, ya insya Allah pasti bakal terkabul lah doa kalian, bisa masuk ke universitas yang kalian mau gitu. Dan juga aku mau nambahin sedikit buat teman-teman yang mungkin memilih untuk tidak lanjut ke perguruan tinggi dan memilih untuk bekerja, itu juga merupakan langkah yang baik sih menurutku, karena di sisi lain kalian juga belajar bahwa di dunia kerja itu nggak semudah yang kalian bayangkan. Setiap bulan gajian, ya nggak cuma itu doang, kalian juga bakal nantinya dilatih untuk terjun ke dunia yang sebenarnya gitu loh. Jadi pelan-pelan jadi diri kalian juga nanti mulai kebentuk tuh di dunia kerja. Apakah kalian nanti bisa bertahan atau enggak. Dan juga enaknya nih ya, sisi positifnya di dunia kerja tuh kalian juga bisa nyicil gitu loh. Nyicil dalam artian kalian bisa punya pendapatan sendiri, bisa bantu-bantu keluarga juga, ya hitung-hitung nabung lah buat beli apa gitu loh, pakai uang sendiri kan rasanya lebih apa ya, lebih enak gitu loh kalau beli sesuatu pakai uang sendiri. Buat yang kuliah juga sama sih, bisa kerja sambilan, tapi kalau kayak apa namanya, fakultas yang aku ambil rada-rada susah sih emang kalau di semester awal, kalau misal mau dibarengi dengan kerjaan sambilan atau part time job, susah sih ngatur waktunya, bener dah. Soalnya kan kalau apa, aku tuh masuk pagi ya jam 8, ya jam 7 lah paling gasik tuh, paling cepat jam 7. Syukur bisa pulang duluan jam 11 atau jam 1. Ya ini biasanya disambung sama praktikum cuy, sampai sore, bayangin jam 4 baru sampai kosan, malamnya belajar, besoknya ujian, gimana nggak teler. Bener-bener di apa namanya, diajari terus, dididik terus. Ya resiko sih, setiap prodi di setiap fakultas juga pasti ada plus minusnya lah. Dan ini recommended banget sih buat kalian yang misal milih jurusan yang ada waktu luangnya, atau yang seminggu cuma masuk berapa hari doang, itu kan bisa dibarengi kerja paruh waktu gitu. Lumayan cuy, nambah-nambah uang jajan, bisa buat bayar SPP. bayar UKT maksudnya. Dan juga bisa buat apa ini namanya, tambahan uang jajan tiap bulan biar nggak minta-minta terus. Ya gitulah keluh kesah jadi anak kuliah maupun kalian yang nantinya bakal langsung lanjut ke dunia kerja. Intinya tetap semangat, jangan lupa berdoa, jaga kesehatan. Dan apapun yang kalian lakukan, yang kalian lakukan harus dilakukan dengan ikhlas. Karena apa? Kalau nggak ikhlas itu rasanya berat. Apa-apa tuh jadi kayak nggak gampang gitu loh, kayak jadi susah banget mau ngelakuin hal sepele aja. Misal nih, hal sepele kayak ngerjain tugas, kalau kalian nggak ikhlas dan masih ngeluh-ngeluh, ntar lah, capek, ini, ya kapan kalian akan berkembang gitu loh.
karena kalian itu udah bukan anak-anak lagi, udah bukan remaja lagi, melainkan kalian itu remaja yang sedang beralih ke fase dewasa. Harus bener-bener bisa ngebentuk diri kalian masing-masing, karena kalau di umur 20 ke atas ya kalian harus bisa ngelakuin pemecahan masalah sendiri. Ya udah gede lah, masa dibantuin mulu. Harus mulai mandiri kalian tuh, jangan manja-manjaan mulu. Ya mungkin gitu aja ya bahasan kali ini, dan juga untuk video berikutnya aku bakal upload lagi, bakal cari-cari waktu lagi buat upload. Jadi tenang aja, nggak usah khawatir nunggu terlalu lama. Oke, jangan lupa klik like, subscribe, dan komen di bawah. Dan ya udah sih, itu aja, bingung mau ngomong apa lagi. Dadah. With